Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Masih semangat kan belajar dari rumah? Jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan dan berdoa sebelum belajar. Tahukah kalian apa nama negara kita? Nama negara kita adalah Indonesia dengan huruf ejaan I, N, D, O, N, E, S, I, A. Jika dibaca menjadi Indonesia. Indonesia adalah negara yang kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki adalah 17.508. Pulau-pulau utama di Indonesia ada Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Pulau Jawa adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia dan merupakan pulau terbanyak dan terpadat penduduknya di Indonesia. Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Ada juga daerah istimewa Yogyakarta. Ada Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, ibu kotanya adalah Surabaya. Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.779 km persegi yang memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, dan Jawa Timur memiliki kepadatan penduduk kedua setelah Jawa Barat. Di antara 29 kabupaten dan 9 kota ada nama kabupaten dan kota tempat kita, yaitu Kabupaten dan Kota Blitar atau biasa disebut Blitar Raya. Di kabupaten ataupun di kota Blitar banyak sekali peninggalan bersejarah, baik mulai kerajaan sampai kemerdekaan. Yuk kita lihat bersama ada apa saja. Memasuki halaman gerbang candi, pengunjung disambut arca dua rapala yang menjadi penjaga pintu candi. Pada kedua arca ini terdapat pahatan angka tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi yang diyakini sebagai tahun diresmikannya candi pada masa pemerintahan Jayanegara dari Majapahit. Di Candi Penataran juga terdapat Balai Agung, Pendopo Teras, Candi Induk, dan Prasasti Palah. Semuanya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Balai Agung menurut N.J. Krom, sejarawan asal Belanda, berfungsi sebagai tempat musyawarah para pendeta pada zaman ini. Candi Penataran di lereng barat daya Gunung Kelut dibangun di atas tanah yang harum dan subur. Candi ini menjadi pusat pertemuan setiap daerah dan dekat dengan air. Candi ini dibangun dengan harapan dapat menangkal penduduk dari bencana Gunung Kelut. Makam Bung Karno, Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wafat pada Minggu 21 Juni 1970 dan dimakamkan di kota Blitar berdampingan dengan makam kedua orang tuanya, Raden Mas Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rei. Kompleks makam Bung Karno ini terletak di Kelurahan Indogrit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi. Pusara Bung Karno dan kedua orang tuanya ditempatkan di sebuah bangunan berbentuk joglo, ciri khas bangunan masyarakat Jawa yang disebut dengan Cungkup Astana Mulyo. Nisan Bung Karno yang terbuat dari batu alam besar berwarna hitam bertuliskan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Istana Gebang, rumah Bung Karno. Istana Gebang adalah rumah kediaman mantan Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur. Rumah ini berada di Jalan Sultan Agung Blitar, sekitar 2 km dari makam Bung Karno. Setiap tanggal 6 Juni, hari kelahiran Bung Karno, di rumah ini diselenggarakan acara memperingati hari lahir Bung Karno.
dengan semangat mewujudkan Trisakti Bung Karno yang salah satunya berkepribadian di bidang kebudayaan. Sebelum memasuki rumah atau istana Gebang, kita disuguhkan dengan patung Bung Karno di depan rumah. Selanjutnya disambut bangunan tua yang terawat dengan baik. Ciri khas perumahan masa lalu dengan aksen Belanda cukup kental di setiap sudutnya. Arsitektur unik ini ternyata berasal dari pemilik terdahulunya yang seorang warga Belanda, J.L. Portaer, seorang pegawai kereta api di Blitar. Nuansa khas zaman dulu jelas terasa saat memasuki setiap ruangannya. Hampir setiap ruangan dilengkapi dengan perabotan yang utuh, mulai dari ruang tamu yang masih utuh dengan kursi-kursi kayu anyaman hingga kamar tidur tamu yang tertata rapi. Daya tarik lain hadir dari kamar sang proklamator yang masih tertata seperti aslinya, rapi dengan sprei putih dan tudung kamar tidur. Monumen Peta. Monumen Peta merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati kejadian bersejarah yang terjadi pada tahun 1945, di mana saat itu kota Blitar merupakan pusat terjadinya pemberontakan tentara Peta melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Sudarjo Supriyadi. Untuk menghormatinya, dibangun sebuah monumen yang terletak di depan bekas markas Peta, tepatnya di Jalan Sudarjo Supriyadi. Monumen ini berbentuk sebuah patung yang mengangkat tangan kanannya sebagai simbol bahwa dia tidak pernah menyerah untuk berjuang. Patung tersebut terlihat memakai seragam tentara Jepang lengkap dengan topinya. Monumen ini ditujukan untuk mengenang pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut agar dapat menyemangati para generasi muda dalam melanjutkan perjuangan Indonesia menjadi negara yang besar. Monumen ini sempat mengalami pemugaran dan kemudian diresmikan ulang pada tanggal 14 Februari 2008 yang bertepatan pada hari peringatan pemberontakan Peta di Blitar. Demikian tadi tempat bersejarah yang ada di Blitar Raya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.